sudah bersedia untuk saya wawancarai. Jadi ya sudah sewajarnya sebagai seorang kepala sekolah itu selalu mengalami dilema pada saat akan mengambil atau memutuskan satu keputusan. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan selama menjadi pimpinan. Nah, saya menggunakan beberapa pertanyaan dan mohon jawab singkat juga tidak apa-apa. Jadi Bu, selama ini pada saat Ibu mengalami atau dihadapkan pada kasus-kasus yang ada mempunyai dua pertentangan nilai atau ada dilema etika, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu dilema etika atau itu kasus merupakan rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Eva ya. Jadi alhamdulillah saya merasa senang dengan adanya guru-guru ini ya. Yang pasti saya banyak dapat ilmu. Jadi di sini ada istilah dilema etika dan rujukan moral. Ya. Ya, jadi tadi mungkin sebelumnya udah Bu Eva jelaskan dilema etika itu apa, rujukan moral itu apa. Nah, setelah saya melihat itu, ya pasti saya hari ini dapat ilmu ya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi ini, ya pertama tentu saya melihat dari secara kasat mata, kemudian identifikasi berikutnya juga biasa kita lihat dari laporan yang disampaikan. Kan tentu kalau hubungan dengan dilema etika pasti ada, Bu ini gimana? Ya, laporan dari siswa bisa, laporan dari guru juga bisa. Setelah laporan itu kita dapat, tentu langkah berikutnya bisa kita diskusi dulu dengan guru. Ini apa masalahnya? Nah, langkah berikutnya setelah kita dapat itu, baik pun rujukan moral ini juga ya. Nah, kita setelah langkah udah kita dapat info, kemudian kita diskusikan dengan guru, permasalahannya apa. Kalau ini ada hubungannya dengan misalnya siswa, berarti kita manggil siswa dulu, kita tanya dulu, ini masalahnya apa. Kalau dilema etika, nah kita dapat itu, biasanya saya melakukan lembut dengan guru dia sendiri kan. Ini gimana nih Pak? Sesuai dengan bidangnya. Kalau itu misalnya bidang olahraga, tentu saya nanya olahraga. Kalau ini bidang tentang apa, misalnya hubungannya dengan siswa, berarti saya diskusi dengan siswa, dengan nanya ke siswa juga, itu identifikasi yang betul. Itu Bu. Kalau mengidentifikasi dia cukup jelas sih, saya menangkap bahwa Ibu mengidentifikasi kasus itu dari fakta-fakta yang ada, dari laporan. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Misalnya ada dua masalah nih, dua-duanya sama-sama benar, sama-sama bagus. Tentu saya ngambil yang pertama biasa skala prioritas dulu. Ya, skala prioritas. Artinya diprioritaskan yang mana dulu nih, yang lebih diutamakan. Kalau memang dalam waktu yang bersamaan dia sama-sama bagus, tentu kita lihat yang mana yang bisa di cancel kan gitu kan. Ya mungkin ini harus nah, kemudian kita musyawarahkan udah pasti lah Bu ya. Kalau prioritas, tentu kita cari yang mana prioritas, kita laksanakan dulu. Yang itu apakah bisa di cancel, yang berikutnya memang bisa, kemudian kita cari solusi ya. Nah, solusinya yang bagaimana baiknya, itu yang pasti ya tentu dengan cara ya musyawarah. Ya, musyawarah bersama sesuai kepentingan, maksudnya sesuai orang yang terlibat lah. Kalau ini misal hubungan dengan kesiswaan ya kita diskusi dengan kesiswaan. Tapi saya selalu melakukan itu kalau Ibu lihat, saya suka duduk di ruang guru, diskusi, yuk gimana nih ya, itu yang saya lakukan. Saya pun juga merasakan. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu lebih banyak ke musyawarah gitu lah pada intinya, dan untuk menetapkan mana yang prioritas atau mana yang bisa di cancel seperti itu. Tadi juga udah menjawab langkah-langkah atau prosedur ya Bu. Tadi kan Ibu udah bilang musyawarah dan sebagainya, udah menjawab yang langkah-langkah atau prosedur seperti apa, atau mungkin ada apa lagi Bu langkah-langkah selain musyawarah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Ya musyawarah, setelah musyawarah kita carikan jalan yang terbaik, kira-kira yang mana gitu kan. Lalu ya kita ajaklah pihak-pihak yang sesuai kepentingan itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
kalau yang paling efektif ya harus musyawarah bersama apa ya warga sekolah yang sesuai bidang, itu yang paling efektif. Nah, yang pertama sih saya lakukan biasa kalau hubungan dengan kasus etika, saya memanggil individu dulu. Saya yang saya lakukan, jadi tidak langsung, ini kan ada masalah nih, kadang saya tanya kayak contoh kemarin, yang saya tuju itu adalah guru yang saya bidang olahraga, maka saya ajak diskusi dulu guru olahraganya, itu yang saya lakukan. Kalau hubungan kesiswaan saya ajak dulu, jadi diskusi dulu dengan orang yang sesuai bidangnya. Kita diskusi dengan orang yang sesuai bidang juga untuk apa. Nah setelah itu yang saya lakukan langkah-langkahnya, sudah saya diskusi, saya dapat gini. Biasanya saya masih duduk sama-sama lagi. Gimana nih Bapak Ibu? Nah ini tadi hasil diskusi. Jadi saya sudah dapat dari hasil diskusi dengan yang guru sama kayak contoh guru yang hubungannya tadi kalau olahraga tadi kan itu salah satu kasus kan jadi Pak. Sudah saya diskusi dengan Pak itu baru saya ajak ngomong kawan, tapi sudah dapat hasil informasi tidak langsung. Nah seperti itu yang saya lakukan. Nah, itu baru saya kemarin langkah saya lakukan. Setelah itu baru saya ajak orang yang tadi yang buat pentingnya tadi anak tadi saya ajak. Saya hadapkan lagi, ayo guru yang berkepentingan, tidak semua lagi. Tapi kalau pada saat saya minta pendapat semua guru karena saya minta, tapi sudah dapat masukan dulu dari guru yang terlibat. Nah, itu yang saya ajak anak-anak, tapi sambil berpikir juga siapa solusinya. Saya harus cari solusi. Sehingga kemarin yang seperti contoh itu, saya langsung gimana kalau gini? Nah, gimana kalau gini? Nah, mereka mau. Tapi pertama saya kasihkan dulu yang Pak nyaman dulu kan kemarin. Gimana nih? Kalian mau kayak gini? Nah, susah gini. Oke, Ibu siapkan gini mau kan? Oh, mereka pasti suka ya. Seorang pemimpin itu harus banyak punya solusi. Ya, betul. Jangan gini contoh Bu ya. Bu, saya kok tak bisa gini ya. Cari ya, belajar ya. Itu bukan solusi. Bu, saya tak bisa mana. Coba ternyata ibunya bisa, dia kalau bisa itu coba. Jadi saya suka cari ngasihkan solusi. Setelah mau pilih yang mana kan gitu. Kalau gini ngambil ini risiko ini loh. Nah, ngambil ini begini, tentu kita akan mengambil yang nyaman, tidak ada risiko. Walaupun biasa ada yang nyaman, tidak risiko, itu adalah sesuai dengan kan? Pada saat pengambilan keputusan hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang berbau dilema etika ya? Dilema etika ya. Yang pasti sih kalau dua kepentingan dilema etika ini etika Bu ya? Iya, etika ini kan berarti sama-sama baik. Iya. Ya. Biasa sih lebih ke sama-sama baik, unsur subjektif itu pasti ya. Subjektivitas itu kan etika, namanya etika ya. Termasuk moral juga, moral sih enggak ya. Kalau moral sih itu ikut diatur. Kalau etika ini lebih ke subjektivitas. Ya, subjektivitas. Saya mau menegakkan aturan ini sesuai peraturan, tapi kok ini nggak mau ikut-ikut ya. Nah saya buat tidak ikut ya aturan, dia jadi jelek. Nah, padahal saya tidak mau dia jelek kan. Ini bapak udah jadi masih gak kayak saya beri nilai bapak rendah sekali, ini kan tidak mungkin ya. Nah, itu namanya objektivitas. Kemudian bisa jadi guru yang bersangkutan dulu di satu sisi dia kurang, ya. Dia saya lihat di sini. Ada sisi lain dia lebih dari yang lain. Nah itu kan juga jadi dilema etika saya. Jadi menutupi semua kawan-kawan ini ada kekurangan tapi dia ada kelebihan lebih banget biasanya. Sehingga jadi kayak klop aja, udahlah udah tertutupi. Sehingga iya disitulah saya ngambil udahlah. Tetapi kalau yang ini pun kurang, jadi saya melihat kawan-kawan di sini banyak kurangnya satu. Nah, kurangnya satu tadi karena banyak lebihnya akhirnya kan enggak itu. Cuma saya kan inginnya kalau bisa kurangnya diminim. Paham Ibu ya? Kalau bisa kan ya idealnya mau yang bagus ya. Tapi tidak apa bagus mah. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ini maksudnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Kalau masalah etika sifatnya insidental, nah
jadi masalahnya ada yang insidental. Insidental itu kayak kemarin itu tak mungkin tiap saat. Contoh mau ikut lomba itu tak mungkin tiap saat. Tetapi ada dilema anaknya apa ya, yang sifatnya yang memang penting. Ya. Jadi kalau ditanya seperti ini, adakah jadwal? Kalau yang sifatnya insidental itu saya selesaikan pada saat itu. Saya cari solusi karena juga saya tidak mau ada dilema itu, saya biarkan pusing gitu. Diselesaikan pada saat itu. Tapi ada dua selain diselesaikan pada saat itu juga biasa ada yang terjadwal. Yang terjadwal itu adalah dikemukakan pada saat rapat dinas setiap bulan. Karena kalau pada saat dilema ini kita selesaikan, itu kan hanya yang tahu seseorang atau 2-3 orang. Tetapi kalau pada saat rapat kita kemukakan lagi, semua orang juga tahu. Jadi kalau ditanya seperti ini, jadwal tertentu satu, ya, apabila dilema etikanya itu terjadi sewaktu-waktu atau istimewa, maka diselesaikan pada saat itu. Tetapi langkah berikutnya juga dilakukan dengan jadwal tertentu, yaitu pada saat rapat dinas. Ya, rapat dinas bulanan, karena sampai saja sekolah kami tiap bulan memang ada rapat khusus, tiap bulan lah. Bentuk prosedurnya seperti apa? Ya, bentuk prosedurnya ada dua ini. Apakah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di daerah? Iya, jelas ada. Karena saya katakan tanpa guru saya tak bisa. Karena ibu saya sampaikan waktu itu, karena kepala sekolah itu tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa guru-guru hebat. jadi kalau bisa contoh, saya ikut sekolah penggerak, saya daftar, saya tes, saya bisa lulus. Itu lulus. Jadi istilahnya mendapat kepercayaan itu sekali mudah. Saya ikut tes kan, tetapi untuk tetap berlangsung itu kan tak mudah. Siapa yang bisa bertahan itu? Guru-guru. Coba kalau guru-guru tak guru, makanya waktu itu siapa yang dukung? Saya ikut sekolah penggerak, saya ikut tes, berat-berat saya tes, saya ingin maju sekolah. Ada yang jawab tak mendukung. Saya tanya, kalau ibu tidak mau, berarti ibu tidak ngajar ya? Saya sudah ikut tes, saya sudah lulus, berarti kelas 10 melaksanakan kurikulum. Kalau ibu katakan ibu tidak siap, ibu tidak mendukung program yang saya ikuti, berarti ibu tidak ngajar di kelas 10. Ibu tidak mendukung lagi, kelas 11 juga ibu tak ngajar, kelas 12 ibu tidak ngajar. Nah, ibu tidak tahu. Maksud saya begini, saya kan terungkap. Jadi tidak usah takut. Kita kerja bukan individu, kita kerja adalah sistem. Kalau ibu tak bisa, tanya ke saya. Nah, itu saya butuh. Saya berikan jalan langkah. Itu saya. Jadi kalau ibu mau jawab ini, apa tadi ini? Seorang faktor yang selama yang mempermudah atau membantu? Ya, yang pasti yang membantu adalah guru-guru hebat. Jadi ya, tanpa guru, kepala sekolah itu tak bisa apa-apa. Tetapi kalau sistem di sekolah itu udah bagus, saya pernah dapat pembantuan ada orang ngomong, kalau sekolah itu udah bagus bu sistem, mau yang jabat nenek-nenek itu yang tidur ya, dia udah tenang. Ya, udah terbiasa. Karena sekolahnya udah bagus, tetapi masihkah seperti itu sekolah kita? Jadi saya suka nih bu diskusi gitu, kebetulan ini memang mau saya bahas. Jadi oke Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus dilema ini? Saya pengalaman yang paling pertama sih, apapun masalahnya itu adalah diskusi dan koordinasi. Itu yang paling penting. Jangan dipikir sendiri. Karena sekolah adalah lembaga, berarti pimpinan itu kan hanya simbol dalam arti apa ya? Ya ada pimpinan, tetapi apapun hasil dari sekolah itu adalah keputusan bersama. Kalau saya sih bukan. Jadi kalau misalnya saya memutuskan, contohnya naik
kelas atau nah itu kan bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan Bapak Dewan Guru. Kenaikan kelas dapat Dewan Guru. Nah kalau ada dilema berarti juga hasil keputusan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak yang terlibat. Itulah kalau saya melihatnya. Apapun keputusan itu selama itu baik, kita juga melaksanakan. Ini terakhirnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah diwawancarai. Pagi Ibu Asih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Pada wawancara kali ini, saya akan menanyakan bagaimana Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, di mana ada dua nilai yang saling bertentangan. Selamat pagi juga Ibu Eva. Senang bertemu dengan Ibu Eva. Baik Ibu Eva, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eva mengenai kasus-kasus tersebut. Oke, kita mulai ya Bu. Selama ini sebagai kepala sekolah tentunya Ibu menghadapi banyak sekali kasus, termasuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Eva, saya mengidentifikasi kasus dilema etika ini ya harus benar-benar melihat dan memilih setiap kasus atau kejadian dengan memperhatikan apakah kedua-duanya ini memberikan dampak yang positif. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, itu tadi saya mengumpulkan fakta-fakta dulu yang berhubungan dengan masalah tersebut, dimulai dari penyebabnya atau latar belakang masalahnya, kemudian mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan keputusan itu diambil ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini. Baik, langkah-langkah yang biasanya saya lakukan itu setelah saya konfirmasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ini saya melakukan sebuah pertemuan dan memberikan masukan sebelum melakukan pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Bu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini yaitu dengan bermusyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Menarik sekali Ibu. Apakah selama ini ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya, saya rasa ini terkadang masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan secara lapang dada. Oh, begitu ya Bu. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Bu? Tolong dijelaskan sebagaimana yang biasa Ibu jalankan di sekolah. Pada dasarnya sih saya menyelesaikan kasus tersebut itu tergantung dari seberapa urgen masalahnya. Tapi sampai saat ini sih belum ada sampai yang berkepanjangan sampai harus membuat jadwal hari ini ketemu tidak.
Baik, Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, faktor-faktor yang dapat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan ya diperlukan koordinasi, komunikasi, dan komitmen yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Karena komunikasi yang terbaik dalam penyelesaian permasalahan ini ya melalui musyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik juga. Baik, Ibu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu, jadi dari pengalaman tersebut yang dapat diambil yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil yaitu berdasarkan nilai-nilai kebijakan dengan pertimbangan yang terbaik. Begitu Bu Eva. Oke, cukup Bu, sangat menarik sekali berdiskusi dengan Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya ya Ibu Asih. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eva, senang juga ngobrol dengan Bu Eva. Sukses selalu untuk Bu Eva ya Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.